Waduh, kok Kaname malah pingsan di situ. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, masih bertema tentang game. Anime yang kali ini juga bertemakan tentang game. Anime ini berjudul Darwin's Game. Kenapa nih teman-teman El milih topik tentang game? Karena ternyata teman-teman setelah El nonton, game itu memang seru teman-teman. Siapa sih yang nggak suka main game? El pun juga suka main game. Tapi yang membuat anime ini menarik, gimana kalau gamenya itu mempertaruhkan nyawa kita? Sedangkan kan game harusnya senang dan seru, tapi apabila harus mempertaruhkan nyawa, gimana ya teman-teman, kita harus tetap bertahan hidup walau apapun keadaannya. Jadi langsung saja ke alur ceritanya. Anime ini bercerita tentang seorang murid yang bernama Kaname. Ia sedang mengobrol dengan Shinosuka di kelas. Shinosuka menunjukkan bahwa ada grafiti aneh berbentuk seperti orang yang sedang viral. Waduh, mengingatkan kita ya teman-teman tentang game yang satu itu yang sedang viral juga, yang di temboknya ada orang-orang. Lalu datanglah teman sekelasnya yang bernama Kyoda. Ia menanyakan, "Di manakah Hamada?" Lalu Kaname dan Shinosuka tak mengetahuinya. Setelah itu, Kaname menunjukkan sesuatu kepada Kyoda, bahwa Hamada telah mengirimkan sebuah game kepadanya. Kyoda mencegah Kaname untuk tidak mengklik game tersebut, namun semuanya sudah terlambat. Secara tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit Kaname dan membuatnya pingsan. Pada hari sebelumnya terlihat Hamada sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Ia mencoba meminta bantuan kepada Kaname. Setelah itu, langkahnya terhenti karena jalan buntu. Lalu ia pun harus menegang nyawa karena dihabisi oleh seseorang misterius yang berkostum panda ini. Waduh, padahal El paling suka panda. Setelah nonton film ini jadi rada-rada gimana gitu. Sementara itu, Kaname kini sudah tersadar dari pingsannya dan ia mendapati bahwa ada sebuah barcode yang berada di lehernya. Sebelum ia memutuskan untuk pulang ke rumah, Kyoda memberi peringatan kepada Kaname untuk tidak memainkan Darwin's Game sebelum ia menjelaskan tentang game tersebut pada malam nanti. Namun rasa penasaran itu memang sangat mengganggu. Di dalam kereta, Kaname menekan aplikasi Darwin's Game. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan informasi duel yang menunjukkan bahwa ia akan melawan Banda. Banda mulai mendekati Kaname dan mencoba menebasnya. Untunglah Kaname dapat menangkisnya, lalu Kaname pun kabur dari kereta. Banda mengejarnya dari belakang. Setibanya di pos polisi, polisi itu tak dapat mengatasi Banda. Alhasil Kaname dalam posisi terpojok sekarang. Dari belakang, Kyoda menembak Banda dengan panahnya. Akhirnya mereka berdua pun bertarung, namun keduanya sama-sama terkena tusukan yang cukup serius. Lalu Kaname menuntun Kyoda untuk mencari tempat yang lebih aman. Kyoda bilang bahwa inilah Darwin's Game. Setelah mereka menemukan tempat yang aman, Kyoda memberitahu Kaname bahwa kita tak dapat menghubungi siapapun selain dari aplikasi Darwin's Game. Ternyata mereka berdua belum betul-betul aman karena di dalam game ini terdapat fitur pelacak dan Banda telah menggunakannya. Ia pun berhasil menemukan lokasi Kaname. Namun sepertinya pelacak tersebut tak 100% akurat. Kaname dengan cepat menyembunyikan Kyoda di tempat yang aman. Lalu ia mencoba mendistract Banda. Kaname bersembunyi di sebuah toilet. Karena tahu bahwa Kaname tak dapat melihat Banda, ia pun menggunakan kekuatan menghilang untuk membasmi Kaname. Namun karena lengah, Kaname jadi bisa menyerang Banda dari belakang. Mereka berdua melanjutkan pertarungannya. Tiba-tiba dari belakang datanglah sebuah mobil yang melaju kencang dan tak sengaja menabrak Banda yang sedang dalam mode invisible-nya. Dengan begitu, pertarungan ini dimenangkan oleh Kaname. Lalu saat Kaname menuju tempat Kyoda, ia dikejutkan dengan menghilangnya Kyoda dari game ini. Keesokan harinya, Kaname diminta oleh seseorang bernama Suka untuk menemuinya, karena ia akan menjelaskan tentang Darwin's Game. Kaname pun datang ke sebuah pabrik, dan ia disambut oleh Suka. Lalu Kaname menanyakan kepada Suka, gimana cara keluar dari game ini. Suka pun menjawab,
bahwa kau tak bisa keluar dari game ini. Kau harus terus menghabisi orang-orang di sekitar untuk bertahan hidup. Namun aku akan memberitahumu akan satu hal. Tapi kau harus menunjukkan sigilmu kepadaku. Kaname tak tahu apa itu sigil. Bahkan info profilnya pun bertuliskan sigil error. Suka tak mempercayainya dan langsung mengaktifkan mode duel. Setelah itu Kaname menggunakan flashlight ke arah Suka lalu kabur. Namun sepertinya itu tak akan mudah. Suka menyalakan seluruh lampu dan berhasil menemukan Kaname. Kaname terus didesak oleh Suka untuk membeberkan sigil miliknya. Kaname berlari dan berpikir bahwa jika aku punya sebuah senjata, pasti aku akan menang. Tiba-tiba muncul sebuah senjata di tangan Kaname. Lalu ia pun menembak Suka. Kaname mencoba bernegosiasi dengan Suka. Namun Suka malah menyerangnya secara bertubi-tubi. Untunglah Kaname berhasil mengelabui Suka dan ia pun berusaha keras untuk menjatuhkan Suka. Dalam posisi terpojok, Suka diminta untuk menyerah oleh Kaname dan berkata, "Turuti segala kemauanku dan kita berdua akan selamat." Setelah itu Suka membatalkan duel mereka melalui aplikasi. Waduh, kok Kaname malah pingsan di situ. Wah, menang banyak nih Kaname. Setelah ia sadar dari pingsannya, ia dikagetkan dengan kehadiran Suka yang tak memakai busana apapun. Sudah siap digenjot ini Suka, teman-teman. Sayangnya adegan genjot tak ada di sini. Setelah itu mereka berdua pergi jalan-jalan. Suka meminta Kaname untuk rajin leveling agar memenuhi syarat untuk membuat sebuah guild. Padahal level Suka sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk membuat guild. Namun Suka bilang kepada Kaname, wanita lebih suka dipimpin oleh seorang pria, jadi cepat leveling ya. Setelah itu Kaname meninggalkan Suka untuk menuju pabrik tempat duel melawan Suka tempo lalu. Ia sangat terkejut ketika melihat isi ATM-nya bertambah banyak karena menukarkan poin duel ke uang asli. Ini juga mirip game sebelah, teman-teman. Tiba-tiba ia mendapat pemberitahuan bahwa akan ada event harta karun di Shibuya. Di sisi lain terlihat dua orang petarung yang sedang adu pukul. Wanita bertopeng itu mampu menjatuhkan pria tersebut. Pria itu membicarakan tentang 12 orang yang dihabisi di Shibuya. Sementara itu Suka menemui Kaname untuk mengajaknya mencari harta karun di Shibuya. Suka bilang bahwa kau tidak boleh menyebutkan Darwin's Game dengan sembarangan, atau kau akan game over. Lalu Suka pun bilang bahwa di Shibuya ada sebuah guild besar bernama Ace. Namun bukannya mencari harta karun, Suka malah mengajak Kaname untuk menemaninya shopping. Kaname disuruh mengomentari pakaian yang dipakai oleh Suka. Udah kayak kencan aja nih teman-teman. Di sisi lain ada seorang informan yang memberitahu keberadaan Kaname kepada seorang berjaket ini. Sepertinya Kaname sedang diincar oleh seseorang. Setelah itu tiba-tiba ponsel milik Kaname diambil oleh cowok berjaket yang tadi. Cowok berjaket itu meminta Kaname untuk mengikutinya ke suatu tempat. Namun di sisi lain Suka malah asik berdandan ya bun. Setelah sampai ke tempat yang sepi, cowok berjaket itu bilang bahwa aku ingin sekali menghabisimu. Kau sangat terkenal karena kau seorang noob yang tiba-tiba bisa mengalahkan pembasmi noob Banda. Dan ratu tak terkalahkan Suka. Apalagi kau mengalahkan mereka sendirian. Itu heal yang mustahil. Setelah itu cowok berjaket itu mengaktifkan mode duel dan mulai melawan Kaname. Tetapi ternyata Kaname sangat mengecewakan. Baru keserang dikit aja dia sudah terjatuh. Apa benar dia yang mengalahkan Suka yang punya peringkat A? Di sisi lain Suka yang kebingungan karena Kaname menghilang. Ia mendapat telepon dari seorang informan bahwa klub boxing Danjo tak ada kaitannya dengan penghabisan 12 orang di Shibuya. Namun aku masih menyelidiki guild Ace yang kedatangan member baru. Aku juga mencurigai ketuanya yang bernama Wang. Suka sangat puas dengan kinerja informan tersebut. Setelah itu informan itu pun juga menjual suatu info mengenai pemain noob yang mengalahkan Suka. Suka pun tertarik akan hal itu. Di sisi lain Kaname mulai bersemangat bertarung. Ia mengeluarkan stun gun yang menyetrum cowok itu. Setelah itu cowok itu mengeluarkan counter attack. Namun karena lengah, ponsel milik cowok itu malah dipegang oleh Kaname. Tiba-tiba Suka datang dan membantu Kaname.
Kaname bilang kepada Suka, bukannya kita belum se-guild ya, ngapain membantu aku? Suka pun menjawab, tapi kan kita sudah menjadi sahabat. Setelah itu Kaname mengancam cowok itu, kalau tidak menyerah ponselmu akan hancur. Lalu cowok itu pun menyerah dan ia mulai memperkenalkan diri. Ia bernama Inukai dari klub boxing Danjo. Namun sepertinya event mencari harta karun itu akan segera dimulai. Mereka bertiga pun mulai mempersiapkan diri. Inukai menjelaskan bahwa event ini semacam battle royale. Lalu mereka bertiga mulai dipindahkan ke tempat event melalui teleportasi. Kita berdua mungkin akan terpisah. Jika sudah teleport nanti ketemuan ya, ucap Suka kepada Kaname. Pada event ini pemain diminta untuk mengumpulkan 3 cincin. Pemain yang tidak memiliki cincin tersebut akan game over pada akhir event. Di sisi lain, Wang sedang dimata-matai oleh seorang Ciwi. Ciwi itu bermaksud untuk menghajar Wang, karena setelah mengalahkan Wang, mungkin sisanya akan mudah diurus. Namun sepertinya Ciwi itu terlalu percaya diri. Ia mulai menyerang Wang, tetapi ia malah tereliminasi. Oke teman-teman, konsep Battle Royale memang sangat-sangat seru. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai anime Darwin's Game ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya teman-teman. Dan teman-teman, apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk mensubscribe dan tekan tombol loncengnya untuk melanjutkan menonton di part selanjutnya, karena El akan segera mengupload part selanjutnya. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang death game seperti ini? Permainan yang mempertaruhkan nyawa kita untuk bermain. Apakah menurut teman-teman nyawa kita itu pantas untuk ditukar dengan uang yang jumlahnya sangat-sangat banyak? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, yang paling penting dari segala-galanya adalah El berharap agar teman-teman selalu stay safe teman-teman and stay healthy. Terima kasih teman-teman untuk selalu mendukung El selama ini. See you.